Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih tentang ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'abnaihi wa banati. Itu muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anaknya, baik dikatakan yang laki ataupun perempuan, ya. Nabi diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu 7 putra dan putri, ya, yaitu 3 ya anak laki-laki, ya, dan 4 anak perempuan, ya. Di antara anak yang putra, ya, yang laki-laki itu adalah Qasim, ya, kemudian Abdullah, ya, dan Ibrahim. Ini putra-putra Rasulullah SAW, ya, Qasim, ya, Abdullah dan Ibrahim. Adapun Tayyib dan Tahir itu merupakan, ya, liqab bagi Abdullah, ya, bagi Abdullah, ya. Dan mereka 3 anak ini semuanya meninggal masih dalam keadaan balita, ya. Karena Qasim dikatakan meninggal pada umur 2 tahun sebulan, ya. Begitu pula dengan Abdullah, masih kecil juga, masih balita. Begitu dengan Ibrahim, bahkan Ibrahim meninggal dikatakan umur 8 bulan. Ini Ibrahim, ya. Sedangkan banat, ya, atau anak perempuan Rasulullah SAW itu ada 4, ya. Yang pertama adalah Zainab, ya. Kemudian Ruqayyah, ya. Kemudian Ummu Kulthum dan Fatimah. Ini putri-putri Rasulullah SAW, ya. Ya, Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, ya, Ummu Kulthum dan Fatimah, ya. Dan semuanya dari, ya, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, ya. Adapun Zainab, ya, yang pertama dikatakan, ya, merupakan suami istri dari Abu As bin Rabi, ya. Zainab itu merupakan istrinya Abu As bin Rabi, ya. Adapun Ruqayyah, ya, anak yang kedua, putri yang kedua dari Rasulullah SAW, ya, juga dinikahkan oleh Rasulullah dengan sebelum Islam, ya, dengan Utbah bin Abi Lahab, ya. Jadi Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab, anak paman Rasulullah SAW, ya. Fatallaqaha wa lam yakun dakhala biha, tetapi dikatakan dia menceraikannya, ya, sebelum digauli, ya. Ini dikatakan Ruqayyah, ya, dinikahkan oleh Nabi dengan Utbah bin Abi Lahab sebelum Islam, ya. Dia menceraikannya namun belum digauli, ya. Kemudian dinikahkan oleh Utsman bin Affan dengan bin Affan Rasulullah. Cuma tajawaz Utsman bin Affan, ya. Wa hajarat, ya, mahu ila ardi Habasyah hijrataini jami'an, ya. Jadi bahkan dinikahkan dengan Utsman bin Affan, ya, ketika hijrah yang pertama ke Habasyah dia pun hijrah bersama Utsman bin Affan, ya. Di sahabat yang dikatakan yang 2 kali hijrah, ya, Utsman, ya, pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah, ya. Sedangkan dikatakan, ya, ketika beliau sakit pada waktu dikatakan perang Badar, ya, Ruqayyah dia sakit, ya. Jika Rasulullah berpesan kepada Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, ya.
itulah meninggalnya beliau, yaitu Ruqayyah, ya. Pada waktu dikatakan perang Badar, dan Nabi ketika itu di Badar. Artinya dikatakan Nabi tidak ada di Madinah, ya, ketika meninggalnya Ruqayyah, ya. Ada Ummu Kulsum yang ketiga, anaknya putri yang ketiga, dikatakan dinikahkan juga dengan Utsman bin Affan setelah meninggalnya Ruqayyah, ya. Nabi menikahkan putri yang ketiga dengan Utsman bin Affan, ya. Ini dikatakan istri Utsman juga, ya. Wa matat indah, dan juga meninggal, ya, dikatakan setelah meninggal juga, dan dia tidak punya anak juga ini, ya. Jadi putri-putri Nabi itu semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal, bahkan putra-putrinya, ya. Kalau yang laki-laki masih balita meninggal tiga-tiganya, ya. Kalau yang dikatakan yang putri dikatakan semuanya telah menikah meninggalnya itu, ya. Seperti dikatakan Zainab, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini meninggal juga tiga-tiganya, ya, sebelum Nabi meninggal dunia, ya. Hanya satu yang meninggal setelah Nabi meninggal. Siapa? Yaitu Fatimah, bungsu, ya, Rasulullah SAW. Ini yang meninggal setelah Nabi wafat. Yang lainnya seluruhnya meninggal sebelum Nabi meninggal dunia. Baik laki ataupun dikatakan yang perempuan, ya. Kemudian wa Fatimah dikatakan fa ya akhiru banati Nabi wa habuhunna ilaih, ya. Dan Fatimah merupakan anak bungsunya Rasulullah SAW, ya. Dan anak yang paling Nabi cintai, ya. Dan dia lahir dikatakan ketika Nabi berumur 41 tahun. Berarti dikatakan setelah Nabi diangkat, Nabi menjadi Nabi kapan? 40 tahun kan, ya. Setelah setahun Nabi diangkat menjadi Rasul, dia lahir, ya. Dan Nabi meninggal dunia pada umur 63. Berarti dikatakan Fatimah ketika Nabi meninggal dunia umurnya berapa? Ya, 22 tahun, ya. 20 tahun dan 6 bulan setelah Nabi meninggal dunia, dia pun meninggal dunia. Ya, jadi Fatimah itu umurnya sekitar 22, 23. Itu umur Fatimah, ya. Itulah anak-anak Rasulullah SAW, ya. Jadi ada yang laki-laki dikatakan 3, yang perempuan dikatakan 4, ya. Yang laki-laki Qasim, Abdullah, dan dikatakan Ibrahim, ya. Yang perempuan adalah Zainab, ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Zainab suaminya dikatakan Abul As, ya. Ruqayyah, ya, suami pertama adalah Utbah bin Abi Lahab, kemudian diceraikan, dinikahi dengan Utsman bin Affan, ya. Dan dia meninggal dunia ketika Nabi meninggal dunia, dia menikahkan dengan Ummu Kulsum. Bahkan dari riwayat yang sahih juga dari Muhammad meriwayatkan, apa kata Rasulullah ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, seandainya kata Nabi, aku memiliki 10 putri, ya, akan aku nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ada setelah meninggal gitu, ya. Maka kan Ruqayyah meninggal, nikahkan dengan adiknya Ummu Kulsum. Seandainya kata aku memiliki putri 10, aku dengan Utsman bin Affan. Meninggal aku nikahkan lagi kata Nabi kepada para sahabat, ya. Itu keagungan daripada Utsman bin Affan, ya. Kemudian, ya, Nabi senantiasa memilih, ya, nama-nama putra-putrinya dengan nama-nama yang baik, ya. Bahkan Nabi menyunahkan dikatakan untuk merubah dikatakan nama-nama yang qabihah, disunahkan. Apabila kita memiliki anak yang namanya kurang baik artinya, maka disunahkan untuk merubah, diganti dengan nama-nama yang baik. Itu sunnah, ya. Maka lihat nama-nama Nabi itu semuanya baik-baik semuanya, ya. Seperti, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, gitu, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan Nabi banyak dikatakan merubah nama-nama sahabat yang buruk menjadi nama yang baik, ya. Kemudian juga, ya, Nabi ketika menikahkan putra-putrinya dikatakan dengan laki-laki yang terbaik dari kalangan, ya, Arab ketika itu, ya. Seperti Nabi menikahkan Zainab dengan Abi As, ya. Yang mana Abi As itu merupakan, ya, anak pamannya, anak bibinya, ya,
anak bibinya itu. Ya. Wa kana Abul As ibnu khalatiha Halah binti Khuwailid. Ya. Halah itu merupakan ya adiknya Khadijah. Ya, adik Khadijah. Khadijah istri Rasulullah SAW. Halah punya anak bernama Abul As. Ya. Itulah dikatakan suaminya dikatakan Zainab adalah anak bibinya. Masih bibi, masih saudara gitu ya. Bahkan nanti kalau kita lihat bagaimana kalangan sahabat itu seperti Nabi itu pernah menikahi anaknya Zainab, Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa? Umamah. Ya. Jadi kan dia kan punya anak namanya Umamah dan Abdillah itu. Umamah binti Zainab binti Abul As ya. Nanti ketika Fatimah meninggal dunia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Aneh kalau kita aneh. Kalau zaman para sahabat tidak aneh ya. Jadi kita kan Zainab itu suaminya Abul As dan Abu As merupakan anak bibinya, anak bibi Zainab, ya. Karena anak putra dari Khawlah, ya. Dan Khawlah Halah itu adiknya Khadijah, ya. Dan termasuk dikatakan orang yang terpandang di Quraisy ya, banyak harta sama dengan ya Khadijah gitu ya, orangnya amanah dan juga tijarah ya, lau malan kasirah wa manah wa tijarah, segala seorang pedagang juga, itu dikatakan Abu As ini ya. Kemudian ya ketika Islam ya Nabi memisahkan wa qad farraqa Islam baina Zainab wa binti Rasulullah wa baina Abul As. Ketika Zainab masuk Islam sementara suaminya dikatakan tidak masuk Islam, maka dipisahkan. Yeah. Zainab muslimah, ikut orang tuanya Rasulullah SAW. Sementara dikatakan Abul As tidak masuk Islam, maka dipisahkan itu. Nabi memisahkan. Cuma Nabi pun dikatakan tidak tega. Karena yaqdiru ala tafriqi bainahuma. Nabi enggak tega memisahkan kedua-duanya. Sehingga dikatakan pada waktu itu dikatakan masih aqamat maha ala islamiha. Tetap dia tinggal bersama Abul As ya dengan keislaman dia. Sementara dikatakan wa huwa ala syirkihi. Zainab dia muslimah sementara suaminya dikatakan dalam masih kesyirikan. Lihat dia wa aqamat ala islamiha ya wa huwa ala syirki, dan ia dikatakan tinggal bersama suaminya di atas Islam sementara suaminya di atas kesyirikan ya, sampai dikatakan hijrah Nabi ke Madinah ya. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah dia pun tidak ikut hijrah Zainab ini, wa hiya muqimatun bi Makkah, dan ia tetap tinggal di Makkah bersama suaminya. Nabi tidak bisa memisahkan dua orang ini ya. Ya mas kan saudara tadi karena Abu As masih saudaranya dikatakan Khadijah, masih saudara gitu ya. Ya. Ketika dikatakan perang Badar ya. Dan Abu As salah satu dikatakan orang Quraisy yang menjadi tawanan kaum muslimin. Menjadi tawanan. Ya. Maka orang-orang Quraisy pun menebus dikatakan tawan supaya dibebaskan dengan cara tebusan. Termasuk juga dikatakan Abu As ditebus oleh istrinya Zainab ya. Karena Mujahata ditebus oleh Zainab, dan ketika menebus Abu As, Zainab menyertakan kalung miliknya yang merupakan peninggalan Khadijah. Ya. Jadi ketika menebus dikatakan suaminya ke Madinah ya, maka dikatakan Zainab menyertakan uang tebusan bersama kalung milik Zainab. Yang mana kalung jadi merupakan peninggalan dari Khadijah. Maka Nabi ketika itu melihat kalung Khadijah merasa tersentuh dikatakan hatinya, maka berkatalah kepada para sahabat, in ra'aitum an tatruku laha asiraha ya taruddu alaiha aladilaha. Qalu na'am.
Kata Nabi, jika kalian mau maka bebaskan dia bersama apa namanya asirah. Semua suruh bebaskan ya. Ayah dibebaskan. Bahkan sudah dibebaskan tanpa dikatakan mengambil uang tersebut. Bahkan dikembalikan kalungnya kepada apa namanya Zainab. Ya. Itulah apa namanya Nabi dikatakan ketika itu dikatakan ditebus dengan kalungnya milik Khadijah tadi ya. Ya. Yang mana akhirnya memang dia dikatakan masuk Islam juga di akhir-akhir dikatakan sebelum apa namanya setelah itu masuk Islam ya. Kemudian ya adapun Nabi menikahkan ya Ruqayyah dengan Utsman bin Affan sebagai khalifah ya. Bahkan Nabi pun memuji beliau, kata Nabi, manusia yang paling hampir menyerupai Rasulullah dari segi akhlak adalah Utsman bin Affan ya. Ketika Utsman bin Affan ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi nikahkan juga dengan Ummu Kulsum ya, dan juga meninggal dunia juga ya. Dan Fatimah Nabi nikahkan dengan Ali bin Abi Thalib ya. Dan Ali bin Abi Thalib ya. Dan Nabi ketika menikahkan putra-putrinya, Nabi tidak dengan mahar yang mahal. Ya. Bahkan dari riwayat ya, Fatimah itu maharnya ketika dinikah dengan Ali bin Abi Thalib, apa maharnya? Ya, yaitu selendang, ya, selendang khatamiyah, ya, khatmiyah itu nama daerah ya, selendang. Ya. Jadi ketika Nabi menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, apa yang akan diberikan kepada Fatimah sebagai mahar? Apa kata Ali? Ma'indi syai', ma'indi min syai', ya. Aku tidak punya apa ya Rasulullah, kata Ali. Ketika Nabi minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberikan mahar kepada Fatimah, kata Ali, ma'indi min syai'in. Aku tidak punya apa-apa. Kata Ali kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kepada Ali? Ya, aina dirauka al-khatamiyah. Di manakah selendangmu? Kata Ali, ada. Kata Nabi, berikanlah ia kepada Fatimah. Jadi maharnya sebuah selendang itu ya kepada Fatimah ya. Kemudian ya, Nabi juga mendoakan ketika Ali menikah dengan Fatimah. Apa doanya? Allahumma barik ya fihima wa barik lahuma fi banaihima ya, atau binaihima. Kata Nabi, Allah berkahilah keduanya ya, wa barik, dan berkahilah bagi keduanya, dan juga bagi anak-anaknya ya. Kemudian Nabi juga riayatun Nabi li banatihi wa ba'da zawaj ya. Nabi senantiasa menjaga mereka walaupun telah menikah. Nabi terus membina mereka, membimbing mereka ya. Bahkan ketika Nabi ya Fatimah ya minta pembantu kepada Rasulullah SAW ya, Nabi mengajarkan kepada beliau bagaimana, kata Nabi, yang aku berikan kepada kamu yang lebih baik daripada pembantu. Ya, apa kata Nabi? Bacalah ya. Kalau mau tidur bertasbih 33, bertahmid 33, dan bertakbir 34. Ini salah satu sunnah ya yang hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, yaitu bertasbih, bertahmid, bertakbir sebelum tidur. Itu sunnah. Ya. Kata Nabi apa? Ada dua perkara kata Rasulullah. Ya, yang sangat ringan tetapi luar biasa keutamanya. Namun sedikit orang yang mengamalkannya. Padahal amat gampang. Ya. Yaitu bertasbih, kata Nabi ya, 10 kali setelah sholat, dan bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah sholat 10 kali sholat wajib. Dan kata Nabi, bertasbih, bertahmid, bertakbir sebelum tidur. Bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 34. Ini sunnah yang udah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, salah satu dzikir sebelum sunnah ya. Tidak hanya baca bismika Allahumma amutu wahya saja, kita bertasbih 33 ya.
ayat kursi, ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini juga termasuk dikatakan sunnah sebelum tidur. Bahkan juga Al-Kafirun juga sunnah sebelum tidur. Ya. Kalau belum ngantuk, belum tidur, boleh juga baca musabbihat, juga sunnah. Baca musabbihat sebelum tidur. Apa musabbihat? Setiap surat yang dia awali dengan tasbih namanya al-musabbihat. Dan yang sahih Nabi itu tidak tidur kecuali telah membaca al-musabbihat. Kita sabih isma rabbikal a'la, ya. Subhanallah, subhanallah, yang pokoknya setiap surat yang diawal dengan tasbih namanya al-musabbihat. Maka sunnah kita membaca sebelum tidur. Itu di antara sunnah-sunnah sebelum tidur. Jadi banyak, tidak hanya satu sifat. Kita tahunya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim, tuh ayat banyak, ya. Banyak macam doa sebelum tidur. Ya, manapun kita amalkan maka afdal, ya. Artinya kita tidak baca ayat kursi, Al-Ikhlas udah, dua ayat antar sebelum Al-Baqarah udah. Belum tidur kita baca juga yang lainnya. Mungkin Sabbihah kita baca. Belum ngantuk juga belum tidur, baca Tabarak juga. Ya baru tengah-tengah Tabarak udah tidur, yang ada larangan. Ya, nggak mau tahajud kalau memang dia udah ngantuk maka tidur sendiri, maka termasuk tidak terlarang, ya. Maka kata ulama salah satu sunnah yang hilang adalah ini, yaitu dikatakan bertasbih, bertahmid, bertakbir sebelum tidur. Kalau habis sholat insya Allah kita mungkin sering. Tapi kalau bertasbih ini kadang-kadang ingat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu 34, 100 jumlahnya. Ini doa sebelum tidur juga, itu kan sebelum tidur, ya. Bahkan Nabi pun masuk kepada putrinya untuk qiyamul lail, ya. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Dari Ali bin Abi Thalib menceritakan, ya, Nabi ngetok-tok pintu rumah Fatimah, rumah Ali bin Abi Thalib, ya. Suatu malam, ya, apa kata Nabi kepada putrinya daripada Ali bin Abi Thalib? Ala tusalliyan, tidakkah kalian sholat? Ala tusalliyan, karena rumah Ali dan rumah Nabi itu berdekatan, enggak jauh, gitu, ya. Jadi malam-malam dia keluar kemudian ketok pintu. Kata Nabi kepada putrinya, ala tusalliyan, tidak kalian sholat? Kata Nabi kepada Ali dan juga Fatimah, ya. Maka qala Ali, ya, qultu ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Maka Ali pun menjawab ketika itu, ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa ayyab'atana ba'atna. Jika Allah menghendaki membangunkan kami, kami pun bangun. Dikata Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ketika Nabi membangunkan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ya, ala tusalliyan, tidak kalian salat, ya. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Sesungguhnya jiwa kami tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawab Ali. Ya. Jika Allah menghendaki, Allah membangunkan kami akan bangun. Itu kata Ali kepada Rasulullah, jawabannya. Makanya pun dikatakan pergi tidak apa-apa ngomong apa-apa, ya. Hina qultu kidzalika lam yarji ila syai'. Nabi tidak balas apa-apa, ya. Kemudian kata Ali mengatakan, kemudian Nabi jauh, aku pun mendengar, ya. Nabi pun mengatakan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu berjidal, berkeluh kesah, gitu, ya. Malas itu kan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Kahfi ayat 54, ya. Kemudian Nabi juga senantiasa marah, ya. Nabi itu marah ketika anaknya itu merasa marah, ya. Ada yang sahih, ya, ketika Ali bin Abi Thalib pernah melamar putrinya Abu Jahal, ya, mau dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Dan manusia atau persahabat ketika itu udah membicarakan tentang, ya, bahwa Ali melamar putrinya Abu Jahal, ya. Falamma sami'at bidzalika Fatimah hatat Nabi, maka ketika Fatimah mendengar, ya, rumor seperti itu dan khusus bahwa Ali akan menikah dikatakan putrinya Abu Jahal, maka datanglah dikatakan kepada Nabi sallam. Apa kata Fatimah kepada Rasulullah? Inna qaumaka yatahaddatsuna annaka la taghdab li banatik. Sesungguhnya kaummu telah membicarakan engkau tidak marah dikatakan untuk putrimu. Ya.
Libanan untuk putrimu, bagi putrimu, ya. Fahada Aliun nahkihan ibnata Abijal. Ali bin Abi Thalib, suamiku, kata Fatimah kepada Rasulullah, ingin menikahi putrinya Abu Jahal. Ini kata Fatimah kepada Rasulullah, ya. Kemudian faqala Mansur, ya, faqama Ibn Salam fasmi'tu hina tasyahhad, kemudian pun dikatakan berdiri, ya, dan berkhutbah di atas mimbar, ya, amma ba'd. Ya. Kata Nabi kepada mereka, ya, sesungguhnya Ali, ya, inna Fatimah bud'atun minni, ya, yudini ma adaha wa innaha wallahi la tajma'u bintu Rasulullah sallam wa bintu aduillah inda rajulin wahid abada. Kata Nabi, sesungguhnya, ya, Fatimah adalah dagingku, darah dagingku, kata Nabi. Inna Fatimatu bud'atun minni, sesungguhnya Fatimah darah dagingku, kata Rasulullah. Yudini ma'adaha, akan menyakiti aku apa-apa yang telah menyakiti dia. Ya. Jadi kalau dia sakit, aku telah menyakiti aku. Kalau orang yang menyakiti Fatimah, kata Nabi, maka telah menyakiti diriku, kata Rasulullah SAW. Apa kata Nabi, ya? Wa innaha, dan sungguhnya demi Allah, ya, la tajma'u binta Rasul, tidak mungkin, ya, berkumpulnya anak Rasulullah dengan anak musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bersanding anaknya musuh Allah dan anaknya Rasul dengan anaknya musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dimadu, gitu, ya. Anaknya Nabi dengan anaknya musuh Allah. Anak Nabi siapa? Fatimah. Anak musuh Allah siapa? Anaknya Abu Jahal, untuk selama-lamanya. Dan menurut yang lain kata Nabi, ceraikan dia, baru silakan menikahi anaknya Abu Jahal. Ya. Akhirnya Nabi Ali pun tidak jadi menikahi putrinya Abu Jahal sampai wafat. Sampai meninggal dunia, Nabi Ali pun tidak isinya satu. Ketika Fatimah meninggal dunia, maka Nabi Ali pun dikatakan memiliki istri yang lebih daripada satu. Setelah Fatimah meninggal dunia, ya. Kemudian Nabi juga menganjurkan kepada putrinya terutama, ya, putranya sudah meninggal dunia, ya, masih kecil, ya, untuk dzikir dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, Nabi pernah bersabda kepada Fatimah binti Rasulullah, ya Fatimah, kata Nabi, ma yamnauki an tasma'i ma usika bihi, ya, antakuli in asbahti wa idza amsaiti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu, ya, aslih syani kullah wa la taqalni ila nafsi rafata'in. Kata Nabi kepada Fatimah, ya putriku, ya, apa yang menghalangimu, ya, kamu mengucapkan di pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu, aslih li syani kullah, ya, wa la taqalni ila nafsi rafata'in. Ini salah satu dikatakan dzikir yang Nabi ajarkan kepada Fatimah supaya dibaca setiap pagi dan petang. Setelah ya Fatimah, apa yang menghalangi engkau tidak mengucapkan kalimat ini di pagi dan petang? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu, aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Maka sunnah ini salah satu zikir pagi dan petang kita baca, tidak hanya untuk Fatimah tapi itu juga untuk umatnya, ya. Kemudian juga Nabi mengajarkan kepada anak putri-putrinya supaya sabar, ya, ketika tertimpa musibah, ya. Ketika anaknya Zainab meninggal dunia, Nabi mengutus seorang dikatakan sahabat agar menghabar kepada Rasulullah. Ketika sampai dihabar kepada Rasulullah, apa kata Nabi kepada utusannya? Sampaikan kepada putriku, inna lillahi ma akhada walahu ma'a tawakkul indahu biajali musamma fasbir falah tahtasib, ya, fal tasbir wala tahtasib. Kata Nabi, sampaikan kepada putriku, inna lillahi ma akhada, milik Allah apa yang diambil, milik Allah apa yang diberi, dan segala satu ada ajalnya, ada batas waktunya. Sampaikan kepada putriku, Nabi sabar dan mintalah pahala atas musibah tersebut. Ini ketika cucu Nabi meninggal dunia. Itu kalau nggak salah Abdullah, ya, putrinya putra dari Zainab, ya, binti Rasulullah, ya.
Jadi dikatakan Rasulullah SAW, ya, subhanallah ya, anak-anak putrinya semuanya Nabi itu dikatakan diatur sampai menikah, ya, sampai dikatakan menikah, ya. Adapun putri-putrinya dikatakan putra-putranya masih kecil telah meninggal dunia, ya. Bahkan ya, seluruh putra-putri Nabi ketika Nabi hidup udah meninggal, ya. Kalau putra-putranya masih kecil, kalau putri-putrinya udah menikah semuanya, kecuali dikatakan Fatimah, ya, yang meninggal setelah Nabi meninggal. Semua putra-putrinya, ya, yang putra kan masih kecil kan meninggalnya. Yang putri-putrinya nih seperti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal juga sebelum Nabi meninggal dunia. Jadi kalau kita perhatikan lihat apa namanya dari umur mereka, putra-putra Nabi itu umurnya pendek-pendek, ya. Tidak ada yang melebihi 50 tahun. Semuanya di bawah 50, 40 tahun ke bawah. Itu putri-putri Nabi. Bahkan Fatimah juga umurnya hanya 23. Nah, 22 dikatakan tahun umurnya ketika beliau meninggal dunia, ya. Adapun hadis yang ketiga dari Ummu Atiyah itu, ya. Hadis tentang bagaimana sifat memandikan jenazah, ya, itulah adalah ketika putri Nabi meninggal, ya, Zainab. Nabi bersabda kepada Ummu Atiyah, ya, igsilnaha salasan au khamsan au aksar min dalik. Inilah, ya, sifat memandikan mayit. Nabi ajar kepada Ummu Atiyah ketika Ummu Atiyah memandikan putri Nabi itu Zainab. Mandikanlah kata Nabi, iya 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu. Ini menunjukkan dikatakan wajibnya memandikan jenazah itu ada dikatakan apa namanya seluruh kulitnya kena air, itu wajibnya. Ya. Karena sebagian kaum muslimin sekarang ini mereka tidak berani memandikan mayit, ya. Alasannya apa? Nggak bisa katanya. Apa susahnya? Hanya nyebor, ditekan di sebor udah beres. Ya. Sama dengan orang mandi janabah, mandi junub. Ya berarti 200 seluruh air ke tubuhnya, maka udah hilang kewajiban itu. Terlepas kewajiban itu. Begitu mereka memandikan mayit. Ya berarti udah seluruh karena air maka udah beres. Ya. Hanya 3 sunnah-sunnahnya. Dia di antara sunnah-sunnahnya ketika memandikan mayit adalah mencuci kemaluan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Dia mencucikan kemaluan dulu supaya bersih, disabun supaya bersih. Setelah itu apa namanya baru kita mewudukan, gitu kan? Baru kita kan setelah mewudukan baru kita memandikan. Udah beres seperti itu aja. Nah, sebagian orang dikatakan saya tidak bisa, tidak bisa memandikan. Bisa, semua orang bisa seperti itu, ya. Maka pernah saya membimbing, ya, mungkin setengah bulan yang lalu, ya. Ketika mewudukan, ya ketika mewudukan yang niatnya bagaimana? Nawaitul wudu kamu kalau mewudukan bagaimana? Bingung deh. Yang niat mewudukan udah nggak usah katakan kalau nawaitul wudu adalah fil hal asghar, itu niat bagi yang berwudu, bukan yuwaddi, ya. Kalau begitu, aku niat mewudukan si fulan, begitu kalau mau, coba dengan bahasa bagaimana? Itulah membuat orang tuh susah gitu, ya. Padahal agama itu gampang, ya. Dan kemudian mengenai ta'amul Nabi bersama ahfad, apa ahfad? Ahfad itu dikatakan cucu-cucunya, ya, ahfad, ya. Nabi itu memiliki dikatakan 7 cucunya itu, ada 7, ya. Pertama adalah Hasan bin Ali, ya. Inilah cucu Nabi yang persis seperti Rasulullah SAW, ya. Hasan, ya, yang asbaha an-nas bi Rasulillah, ya. Anak pertama Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, ya. Dan dia lahir dikatakan pada tahun kedua Hijriah, lahirnya nih. Kedua daripada hijrah Nabi, ya. Dan beliau wafat dikatakan pada tahun 49 Hijriah. Berarti umurnya berapa? Ya.
lahir 2 Hijriah dan wafat pada tahun 49 Hijriah. Berarti 47 ya. 47 itu umur Hasan. Ya. Jadi semua di bawah umur 50 semuanya. Ya. Maka dikatakan sekalian tidak ada dikatakan doa ya Allah panjangkanlah umur saya, itu enggak ada. Nabi enggak pernah mengajarkan seperti itu. Enggak ada ya. Enggak ada sunnah dikatakan minta umur panjang gitu ya. Enggak ada ya. Ya. Bahkan juga kalau Husain ya anak yang kedua lahir pada tahun dikatakan 4 Hijriah. Ya. Jadi bedanya 2 tahun. Ya. Apaan ya? Hasan lahir pada tahun ketiga Hijriah. Ketiga Hijriah ya. Meninggal pada tahun 49 Hijriah. 49 ya diambil 3. Berarti 46. Itulah umur Hasan, 46 tahun. Ya. Kemudian Husain lahir pada tahun dikatakan anak kedua, ini pada tahun 4 Hijriah. Dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Ini agak panjang. Berarti 50 berapa? 4 Hijriah lahirnya, meninggal pada dikatakan ya 61 diambil 4. Ya. Jadi 57. 57. Jadi enggak ada yang umurnya lewat 60, enggak di 50 ke bawah, 60 ke bawah. Itu anak-anak cucu Nabi SAW ya. Begitu dengan Ummu Kulsum ya. Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ya, Ummu Kulsum ini dikatakan nanti ya dia dikatakan wafat sebelum Nabi ya. Boleh lihat qabla wafatnya Nabi ya. Dan Ummu Kulsum ini dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ya. Ummu Kulsum anak Ali bin Abi Thalib itu dinikahi oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar itu menantunya Ali bin Abi Thalib. Menantu. Ya. Umar ya, mertuanya Nabi. Kalau kita bingung ya. Ya. Nabi menantunya Umar. Ya. Umar menantunya Ali. Ali menantunya Nabi. Bingung gak? Kan bingung gitu ya. Jadi Umar mertuanya Ali, mertuanya Nabi. Gitu kan? Ya. Kemudian ya Nabi mertuanya Ali bin Abi Thalib. Ali mertuanya Umar bin Khattab. Gitu kan? Jadi bingung nanti. Kalau orang Arab itu enggak aneh gitu ya. Kita aja yang bingung ya. Ya. Bahkan dia punya anak. Siapa anaknya? Anaknya akan Zainab. Ya, Zaid. Walahu punya anak satu Zaid binti Umar. Ya. Bahkan dan Ruqayyah. Ya. Dan Ruqayyah ya. Setelah yang mulai sampaikan mengenai kita akan lanjutkan nanti akan datang mengenai bagaimana ta'amul Nabi bersama ahfad merupakan cucu-cucunya ya. Ya. Karena Ali sendiri ya, Ali ya menikahi dikatakan cucunya Nabi. Ya, siapa? Umamah binti Zainab. Ya. Dan punya anak juga. Jadi Ali juga menikahi cucunya Nabi ya. Ali adalah juga menikahi anaknya Nabi. Setelah Fatimah meninggal, menikahi cucunya, yaitu Umamah binti Zainab. Ya, Zainab, Umamah binti Zainab, Abul As. Ya seperti itu. Nanti akan dijelaskan ya, insyaallah. Ya kita ini subhanallah sudah balik. 6.